الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا, yang artinya, dan jika kamu dalam keraguan-raguan daripada Al-Quran yang kami turunkan atas hamba kami Muhammad SAW, pada bahwasanya Al-Quran itu datang dari dirinya sendiri. Fa'tu bi suratin min mislih, maka hendaklah kamu datangkan dengan satu surah daripada seumpama Al-Quran. Ay mimma huwa ala sifati ma nazzalna fil fasahati wa husnin nadmi wal ikhbari bil ghaib, itu daripada barang yang atas sifat barang yang kami turunkan kepada Muhammad itu pada fasihatnya dan bagus susunannya dan mengkhabarkan dengan yang gaib-gaib. Ayo jar Tuhan, kalau ragu-ragu bahwa Al-Quran itu yang Tuhan turunkan Nabi Muhammad itu, ayo coba-coba. Walaupun dikira Muhammad sendiri yang bolahnya itu menyusun itu, ayo turuti. Awakamulah satu surah seumpama Al-Quran itu, walaupun yang sehandap-handapnya umpamanya surah Inna A'tainakal Kautsar. Contoh turuti dalam nazamnya, susunannya, fasihatnya dan mengkhabarkan yang gaib-gaib. Alak-awak. Cobanya juga. Tapi ketahuan orang kada fasihat pernah dicobanya zaman dahulu itu. Tapi tawaan orang. Mencontoh Inna A'tainakal Kautsar wa sholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Lalu nyebulah di pokok menuruti Inna a'tainaka jawahir wa sholli li rabbika fakabbir inna mubghidaka rajulun kafir. Balanja itu. Tapi kada cocok juga nazamnya lagi susunannya. Inna mubghidaka rajulun kafir. Macam itu nyebulah. Tapi kada cocok. Kita har sama. Kalau inna a'tainaka kautsar wa sholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi kada kawan menuruti. Wad'u syuhada'akum min dunillah, dan hendaklah kamu panggil pembesar-pembesar kamu selain daripada Allah, daripada orang yang cucuk akan kamu pada mengingkarkan perkara Muhammad, supaya mereka menolong akan kamu atas menentang kepada Muhammad.
Jadi kiau aja kalau kawah melawan hujah bolah Al-Quran nggak kalau kawah tentu aja kada kawah. In kuntum shadiqin fi maqalatikum anna Muhammadan yaqulu min tilqa'i nafsih, jika kamu benar jar Tuhan pada perkataan kamu bahwasanya Muhammad itu berkata-kata dari pintangan dirinya sendiri. Al-Quran itu Muhammad sendiri nang buulah. Ayo coba Muhammad manusia biasa, kamu manusia juga bulah awakah? Nah tentu kada kawa kalau dikatakan datang daripada Nabi Muhammad itu pasti datang Al-Quran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sama dia manusia tentu kau aja menurut dia kalau kau bulah. Nah mahabarakan nang baik-baik 50 bulan. Nah kada kau. Fa illam taf'alu, maka jika kamu tidak memperbuat, kada kau mendatangkan satu surah walaupun sehandap-handapnya macam inna a'tainakal kautsar, kada kau juga. Walan taf'alu ailan taqdiru an taji'u bimislih, dan kamu tidak kuasa bahwa kamu mendatangkan seumpama Al-Quran. Fattaqun nar, maka takutlah kamu akan api neraka. Wal makna idza dhahara ajzukum 'anil mu'aradati sahha indakum sirku Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa idza sahha dzalik fatrukul inat wa idza lazimtumul inat istawjabtumul iqaba binar. Maksudnya apabila zahir kelemahan kamu daripada melawan Muhammad, menentang dari Al-Quran kada kawa buulah kada kauja, niscaya sahlah kepada kamu kebenarannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila sah kebenaran Muhammad, maka kamu tinggalkanlah jatuhan ingkar kepada Muhammad, ingkar kepada Al-Quran, tinggalkan. Maka apabila kamu melazimi ingkar, non Muhammad kada mau menurut, kada mau menyaksikan kebenaran Nabi Muhammad, niscaya kamu wajib siksaan dengan api neraka. Oleh karena itu jangan takuti neraka ini. Neraka itu bukan allati waquduhan nasu wal hijarah, yang bermula balamannya, bahan bakarannya apa? Manusia dan batu-batu yang disambahnya. Itu balaman api neraka. Kayunya manusia, nawan batu-batu nang disambah-sambahnya itu. Uiddat lil kafirin, disediakan neraka itu bagi orang-orang kafir. Disediakan untuk orang-orang kafir. Itu neraka. Dan juga bagi orang nang maksiat pun ada juga neraka jahanam itu tempatnya. Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan beri kabar gembira olehmu Muhammad akan orang-orang yang beriman dan beramal-amal salih, bahwasanya bagi mereka itu kebun di surga, beberapa kebun dan tempat-tempat kediaman di dalam surga. Tajri min tahtiha anhar, yang mengalir dari bawahnya, dari bawah pohon kayu dan bawah kediaman-kediaman surga, tempat-tempat kediaman di surga itu beberapa sungai. Ini sungai. Napa? Anharul khamri wal laban wal asal wal ma, yaitu sungai-sungai arak dan susu, madu dan banyu dingin. 4 buah sungai ini yang mengalir dari kebun-kebun surga itu masuk ke dalam surga. Wa an masruqin anharu jannah tajri min ghairi ukhdudin, riwayat daripada Masruq, sungai-sungai surga itu mengalirnya itu pada ketiadaan begot macam kita ini berlobang kata, banyunya nang berjalan kata. Itu riwayat daripada Masruq. Ya otomatis banyu jika ada ngalir lagi kalau bang beturun bersungai kada ngarannya aja sungai tapi ledeng, tapi banyunya sendiri nang jalan. Berdataya pulang, babaris pulang, banyu susu, madu, arak, banyu dingin, berjalan. Jadi kita aja memilih lagi, anak minum banyu susu, ibok susu, banyu dingin, arak atau madu. Kada sing campuran. Babaris berdataya kada tercampur. Ada yang contohnya lah, penjelasan. Ada aja. Nah itu contohnya di muka kita sendiri, yaitu banyu mata, banyu hidung, muntung, dan banyu talingan, semuanya di dalam tuh baris saja, kada tercampur. Nah jadi ke mata apa masin banyak, ke hidung bosok, ke muntung ini apa tawar, ke talingan apa ini pahit banyunya. Jadi semua itu kada tercampur. Itu contoh sungai di dalam surga nang berbaris dari kasing campuran. Nah, itu ada Tuhan menjadikan contoh. Dan kita sudah parak aja, kita aja kada titih sok. Nah.
kullama ruziqu minha min samaratir rizqa, tiap kali diberi rezeki daripada kebun tadi, buah-buahannya sebagai rezeki, macam-macam buah-buahan dimakan. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl, mereka berkata inilah yang diberi rezeki kami dahulu. Seumpama ini juga di dalam surga diberi makanan di dalam surga. Ini ke kebunnya pula, dalam surga sudah ada kebun surga, ada pula kebunannya. Wa utubihi mutasyabiha, dan didatangkan mereka itu dengan rezeki itu yang menyerupai sebagiannya akan sebagiannya pada warnanya, tapi berlain-lainan rasanya. Namun kalernya bilang meiripan aja, tapi rasanya lain-lain. Ayatathumul malaikatu wa wildan birizqi jannah mutasyabihan ba'duhu ba'dan fil launi mukhtalifan fit ta'mi. Artinya mendatangkan akan mereka itu orang yang di dalam surga tadi, yang diberikan kebun-kebun surga tadi oleh para malaikat dan anak-anakan, kan anak-anak yang dimasukkan ke surga ini yang membawakan dengan rezeki dalam surga yang menyerupai sebahagiannya akan sebagian pada warnanya pina bersamaan tapi balainan rasanya. Nah, jadi macam-macam buah-buahan yang ada di dunia ini ada juga, cukup aja malah tambahan lagi banyak lagi warnaan buah-buahan. Nah, apa yang kita kepingin ada terus di dalam surga. Itu beri kabar gembira bagi siapa? Bagi orang yang beriman, beramal soleh, mereka akan perolehan karena kebun-kebun surga. Sungainya mengalir 4 buah sungai, diberi rezeki buah-buahan, macam-macam buah-buahan, limbah dimakan itu mbah ini rezeki nang macam dahulu juga di dalam surga wajan. Walahum fiha azwajun mutahharatun, dan bagi mereka itu di dalam surga beberapa istri daripada bidadari dan manusia. Ini banyak. Jadi berataan babinian bermadu jagarnya dalam surga, ya. Bermadu. Menurut riwayat dalam tafsir Sawi itu ada diterangkan anna kulla rajulin yuzawwaju bi arba'ati alafi bikrin wa samaniyati alafi ayyimin wa mi'ati hawra. Diriwayatkan tiap-tiap seorang laki-laki itu dikawinkan dengan 4.000 nang bujang, perempuan nang bujang 4.000, dan 8.000 nang balu, dan 100 ikung bidadari. Ayo, apa tuh penjelasan? Menahan juga rasanya. Nah, tapi lamun di surga kada papan itu pendeknya bilang sarapan pagi aja itu. Nah, jadi 4.000 nang bujang Ibrahim, 8.000 nang balu, 100 ikung bidadari. Nah, jadi asal ujug-ujug kita beriman, beramal soleh. Nah, ini amal kada beramal. Nah, tertinggal tak aman aja tertinggal di Quran kada bisa menyebut beriman benar aja kalau kada beramal soleh. Seluruhnya mesti wa amilus sholihat. Di antara amilus sholihat terutama lu sembahyang 5 waktu jangan ditinggal. Banyaknya kita amilus sholihat, derma tadi kan, melanggar bari masjid apa-apa itu masuk amilus sholihat. Banyak kebaikan-kebaikan di kampung sampai membersihi jalanan, bersih got itu masuk amilus sholihat. Umum sekali. Apa aja yang baik itu ngarannya amal soleh. Mutahharatun, pulang disucikan perempuan tadi, bini tadi daripada haid, kada bisa haid pulang babiniannya, dan sekalian kekotoran, baingusan kada bisa, badahak kada bisa, salismaan kada bisa dalam surga. Nah, ini babinian barataan laki-lakinya mintu juga, kada ada junang salismaan lagi. Batukan nggak ada lagi, dan dibersihkan pulang daripada jahat perangnya. Kalau panang parangutan apa-apa kada ada lagi di surga, mesam berataan kada ada nang parangutannya lagi. Nah, jadi bermadu tanya sana berataan. Timau orang bahari kalau berpindah hendak kada bermadu di surga jar, iya kah? Menyapa madu di dunia aja kada bermadu lagi di surga, iya kah tanya sana? Itu kira-kira aja membisai benar aja lah, padahal tetap ya. Cuma kada canggung lagi. Pengalu kalau madu sudah di dunia ini kayak heret kadang aneh lagi. Sudah biasa, yang kada biasa kena bisa. Tapi senang juga kira sama aja, senang juga berataan gitu. Nah, jadi kada behir-hirian lagi. Kada behirian, kada lagi kada jahat perangai. Tadi pun pendeknya senang menyenangi berataan. Orang bahari barangnya maha berakan.
Imam Bisai aja kira-kira telah. Nah, ya kalau ada menyoba madu jar. Nah, di dunia ini di akhirat kada madu lagi jar. Nah, itu boleh jadi jualan. kata jualan itu sebemadu juga di akhirat lah. Ini banyak opinion nama surga nah. Jadi sampai 4.000 nang bujang, 8.000 nang balu dan 100 sikung bidadari. Wa hum fiha khalidun, dan mereka di dalam surga kekal. Kada sing matian dan kada dikeluarkan lagi. Terus-terusan di dalam surga. Kemudian sambungan ayat tadi, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Bahwasanya Allah tidak malu, kada segan-segan, kada sopan Tuhan bahwa menjadikan perumpamaan apa jua misa-misa apa jua nanti kehendaki Tuhan kada sopan, kada malu nyamuk maka nang lebih rendah daripada nyamuk lagi. Ngolah perumpamaan misa-misa itu pada zatnya macam apa? Macam lalat, macam gandang lawa, ada aja. Tuhan kada sopan menyebutkan sesuatu misa-misa itu. Kenapa? Karena jikalau makhluk barataan berhimpun menjadikan nyamuk kada kawa. Kawa kah? Ai profesor nang mana harap bolah nyamuk seikung aja. Lamunnya kawa. Bah, untung gana kada nang kawanya jo sekolah. Kada bisa itu kada kawa. Nah, ini nyamuk ini setengah daripada paling ajaib makhluk Allah Ta'ala. Makanya halus benar kalau nyamuk. Dan baginya 6, kakinya 6, awak halusnya tapi batis 6, dan 4 alarnya 4, dan babuntut pulang, dan ada lalainya itu baluang. Halusnya itu baluangan. Awalnya orang meluangi saking halusan itu ya. Ayo nang mana kau mau luangin halus juga. Nah, halus nyamuk itu kawa pulang maisap di kulit gajah, kerbau, onta. Kita minta jual. Lamun gajah macam apa aja kanannya kalau nyam mau meigut bamatian gajah itu. Nah, ini bisa mati karena igutannya tadi. Nyabi himat meigut. Ayo banyak meigut bisa bamatian juga gajah. Nah, itu setengah daripada makhluk Tuhan nang ajaib. Fa'ammal ladina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Maka adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwasanya Tuhan menjadikan perumpamaan itu ialah benar dari Tuhan mereka. Dan perumpamaan itu tidak sia-sia dan ada mengandung rahasia dan ada faedah. Cakarapan ini ada. Wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Dan adapun orang-orang kafir, dari Yahudi kan, Nasara orang kafir umum aja, maka mereka mengatakan apa yang dimaksud Allah dengan ini perumpamaan. Barulah apa contoh nyamuk ini misalnya, apa artinya ini? Nah, apa faedahnya pada ini misalnya? Lalu Allah Ta'ala menjawab, untuk apa Tuhan memisahkan nyamuk itu, perumpamaan nyamuk itu? Ujar Tuhan menjawab mereka, yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Allah menyesatkan dengan itu perumpamaan itu dari agama kebanyakan daripada orang Yahudi. Dan Tuhan memberi petunjuk dengan itu misal tadi kebanyakan daripada orang mukmin. Dapat itu yakin akan kekuasaannya Allah, keesaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak menyesatkan Allah dengan itu misal kecuali orang-orang yang fasik yang keluar daripada had iman. Siapa orangnya lagi? Alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih. Orang-orang yang membatalkan janji Allah sesudah kuatnya. Nah, fa huwa hujjatul qa'imatu ala ibadihi ad-dallatu ala wujubi wujudihi wa wahdaniyatihi wa ala wujubi sidqi rusulih. Yaitu hujjah, dalil yang tetap atas hamba-hambanya yang menunjukkan atas wajib adanya Allah dan keesaannya Allah dan atas wajib kebenaran Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sesudah kuat janji Allah itu dibatalkan. Padahal mulai di alam arwah sudah berjanji tenang beriman. Barataan waktu dihitop oleh Tuhan, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Jatan barataan menjawab bala. Bahkan pian Tuhan Allah. Mbak datang Nabi Mahabharata, keasaan Allah, kekuasaan Allah, adanya Allah SWT, ya tak ada percaya. Macam Kom Dahri semalam, malam pesta ada percaya. Macam apa? Nah ini. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyu salat wa yufsiduna fil ard, dan mereka memutuskan barang yang diperintah Allah dengan dia bahwa menghubungkannya
dan mereka berbuat kerusakan di permukaan bumi dengan menghalang-halangi manusia daripada beriman kepada Nabi besar Muhammad SAW dan kepada Al-Qur'anul Karim. Ulaika humul khasirun, mereka itulah ujar Tuhan orang-orang yang rugi, yang bersifat membatalkan janji kada mau beriman, kada mau taat kepada Allah dan Rasul, menghalang-halangi pulang nawan manusia dari beriman. Mereka itu orang yang rugi dunia akhirat. Di dunia rugi, di akhirat baginya lagi jaga neraka. Nah, kita ini pun jangan rugi juga. Namun kita banyak membatalkan janji Allah, kita suruh nih hitab alastu birabbikum juga. Kita berjanji hendak juga beriman kepada Allah, beramal saleh, mau taat kalau kita taat, tunduk kalau lawan Tuhan, mulai dalam arwah. Nah, kada keingatan banyak aja, kada keingatan lagi orang beriman, pasti akan rugi juga. Walaupun dia beriman, tapi kadang mengerjakan amal-amal saleh, jaga rugi dunia akhirat juga. Nah, oleh karena itu kita nih memasuki tahun baru, jangan sampai rugi kalau nih. Kalau tahun dulu sudah rugi, banyak rugi, umur banyak entah buang, tahun yang wah ini jangan lagi rugi. Tahun berapa nih? 1400 Hijriyah. Para kalau masuk ke abad ke-15. Nah, ini jadi jangan sampai rugi, terutama kita nih menyongsong tahun baru ini. Apa bulan kita ini dalam bulan besar, yaitu bulan Muharram, bulan yang dihormati di dalam Islam. Ada 4 yang dibesarkan, dimuliakan, bulan 4 selain daripada Ramadan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Nah, kita berada di bulan besar ini supaya kita itu jangan mengerjakan kejahatan-kejahatan karena diganda-gandakan kejahatan. Hendaklah kita mengisi di bulan Muharram ini yang baik-baik. Kalau karena pahala-pahala digandakan. Khusus bulan Muharram ini yang besar adalah tanggal 10 Muharram, yang mana jatuhnya 10 Muharram ini pada hari Jumat di muka ini. Itu masuk bulan besar, dan kebesaran Muharram itu adalah pada tanggal 10-nya, yaitu disebut orang hari Asyura. Kenapa jadi banggaran Asyura itu? Nah, summiya Asyura li'anna Allah Ta'ala akrama fihi jama'atan minal anbiya alaihi wassalatu wassalam. Dinamai 10 Muharram itu hari Asyura karena bahwasanya Allah Ta'ala memuliakan pada hari Asyura itu jamaah daripada nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Tuhan berikan kehormatan, berikan teta-teta pada hari Asyura itu. Tuhan memilih Nabi Adam, berikan teta Safiullah Nabi Adam itu pada hari Asyura. Diangkat Nabi Idris ke langit pun hari Asyura. Dan kapal Nabi Allah Nuh alaihi salam terdampar di Jabal Dudi itu sesudah tenggelam kalau di lautan, bapaknya kita berlabuh di Bakunyung di laut, sudah berlabuh dunia karam saduniaan 6 bulan lawasnya di laut, selamat, lalu sampai berlabuh di Jabal Judi itu, singgah situ, terbatak situ. Nah, pada hari Asyura, ya, hari Asyura juga. Nah, jadi selamat Nabi Allah Nuh alaihissalam pada hari Asyura. Dan lagi Tuhan menjadikan Nabi Allah Ibrahim Khalilullah, mendapat titel Khalilullah pada hari apa? Hari Asyura. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni bagi Nabi Allah Daud alaihissalam pada hari Asyura. Dikembalikan kerjaan Nabi Sulaiman sesudah terpacu atau pindah datang diuji oleh Tuhan 40 hari lawasnya, terpacu daripada kerajaan itu hampir jadi raja karena diserobot oleh jin. Nah, ini pada kembali pada hari Asyura. Dan disembuhkan Nabi Allah Ayyub alaihissalam daripada sakit sidin, yaitu pada hari Asyura. Dikeluarkan Nabi Yunus dari perut iwak sesudah 40 hari lawasnya dalam perut iwak, hari Asyura juga. Berhimpun Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf sesudah 40 tahun terpisah, hari Asyura juga. Dan dilahirkan Nabi Isa alaihissalam dan diangkat ke langit, yaitu pada hari Asyura juga. Jadi Nabi Isa itu diangkat saja ke langit, bukan mati. Itu keyakinan umat Islam keberadaan, karena nasnya di Quran terang di Quran, barrafa'ahullahu ilaih, Tuhan mengangkat akan Nabi Isa kepadanya.
Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Ujar Tuhan, mereka tidak membunuh akan Nabi Isa. Kada mensalib akan Nabi Isa, tetapi diserupakan orang nang menaiki Nabi Isa. Tuhan obah rupanya macam Nabi Isa. Nabi Isa diangkat ke langit, barrafa'ahullah ilaih, tapi Allah Ta'ala mengangkat Nabi Isa kepadanya. Jadi keyakinan kita tetap aja itu diangkat ke langit dan hidup terus-sidin. Karena turun di akhir zaman membunuh Dajjal. Ini kan? Nah, bakal non Imam Mahdi sih deh. Lain Imam Mahdi nanti Makkah ini lain bang lah. Jadi Imam Mahdi kena limpah Dajjal turun, Imam Mahdi kena keluar. Zahir itu di negeri Syam sana. Nah, Nabi Isa turun di Masjid Damsyik juga, turun di Manarah Isa ada ngarannya kalau dalam kitab Manarah Istahu di ini nampakannya di Damsyik itu tah. Nah, situ Imam Mahdi ini namanya jadi imam Nabi Isa waktu itu mengikut dalam sembahyang itu di Masjid Damsyik. Nah, sudah itu lalu yang memberat Dajjal. Nah, mati Dajjal, lalu Nabi Isa menjalankan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakumpul, berapa lawas sih? Beberapa ekung anak. Dapat beberapa ekung anak. Akhirnya sini meninggal dunia di negeri Madinah dan ditanam menurut riwayat itu berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Isa. Lalu terus menjalankan karena Imam Mahdi lagi. Akhirnya Imam Mahdi ini pindah ke Kufah, sidin wafat di Kufah Imam Mahdi. Nah, itu Imam Mahdi yang asli lah. Nah, jadi kata dah, jadi Imam Mahdi. Nah, karena itu tak ada di akhir zaman benar lah. Jadi Nabi Isa tadi diangkat ke langit dan dilahirkan yaitu pada hari Asyura. Dan berkawin Nabi besar Muhammad SAW dengan Siti Khadijah pada hari Asyura. Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi, kolam Nabi Adam dan Siti Hawa seluruhnya pun pada hari Asyura. Jadi langit dijadikan, bumi dijadikan, Nabi Adam dijadikan, Siti Hawa dijadikan hari Asyura. Kita pun mendirikan masjid peletakan batu pertama insya Allah hari Jumat hari Asyura kita. Nah, itu peletakan batu pertama ya. Nanti Ibrahim bawa aja pun berapa biji batu kita nak mandat hari Jumat ambil barakat hari Asyura, limbah tuntung bajumat kita andak ya. Ayo susun bagi sorong nggak barangnya. Nah, insya Allah pada hari Asyura kita mengambil berkat hari Asyura. Jadi hari Jumat. Hari Jumat. Tapi kira-kira habis sembahyang. Habis sembahyang Jumat. Nah, jadi insya Allah kita angkat ya, karena mandak hari ambil berkat hari Asyura. Nak hadir berataan, mandaknya sebiji sorong, nah jadi sikap tuntung ya. Dan pada hari Asyura lagi berdiri kiamat. Pas pulang Jumat kandannya. Nah, tapi Dajjal belum turun penglana, jadi belum insya Allah Jumat ini kada kiamat lagi. Nah, jadi banyak keistimewaan pada hari Asyura. Jadi hari Asyura adalah hari besar. Jadi kita disuruh beramal soleh nang banyak. Laku orang nang beriman, kerjakanlah amal soleh tahun baru ini khususnya pulang hari Asyura banyaki bersedekah, membuat ke masjid, ke langgar, mana-mana nama tendeknya kepada fuqara dan masakin disuruh kita banyak-banyak bersedekah. Di antara kelebihannya tersebut di dalam Taurat. Maktubun fit Taurati man shoma yauma Asyura fa ka'annama shoma ad-dahra kullah wa man masaha fihi ala ra'si yatimin a'tahu Allahu bi kulli sya'ratin syajaratan fil jannah 'alaiha min al-huliyyi wal hulal ma la ya'lamuhu illa Allah ta'ala wa man tasaddaqa fihi fa ka'annama lam yatruk sa'ilan illa a'tah wa man arsyada fihi dhallan mana Allah qalbahu nuran wa man kawama fihi ghaidhan katabahu Allah minar radin wa man akrama fihi miskinan akramahu Allah yawma yudha'u fi qabrih. Yang artinya tertulis dalam Taurat. Ini dalam Taurat. Barang siapa puasa pada hari Asyura, ini kelebihan puasa. Seolah-olah puasa setahunan. Di hadis pun ada juga lagi. Ini yang dibawa dalam Taurat. Jadi puasa sehari aja sama dong setahunan. Kan enteng kalau lah. Kalau puasa 6 bukan 6 hari sama dong setahun juga aja. Nah, jadi ini ambil sehari pulang karena orang jarang menggawi itu, Pak. Enggak ada tapi puasa. Jadi kenapa? Tuhan melebihkan siapa kalau puasa hari Asyura sama dengan puasa setahunan.
bocor enting nyepang iya menggawinya aja lagi. Jadi cakinan patut-patutnya ya sehari sama non setahun ya. Dan barang siapa menyapu pada hari Asyura itu kepala anak yatim, nah dibari pang duit dah. Kadang memusut benarnya tanda marah sama anak yatim dibari pulang duit. Nah, Allah Ta'ala memberikan tiap-tiap selambar rambut itu satu pohon kayu dalam surga. Atasnya daripada pakaian Mas Intan dan pakaian baju-baju ini dari pakaian sutra, barang itu dari ketahui akan dia kecuali Allah Ta'ala. Kadang tahunya berapa Tuhan memberikan pakaian Mas Intan dan juga pakaian baju-baju ini daripada kain sutra, sundusin, istabrak apa-apa. Nah, selambar aja. Jadi itu kelebihan hari Asyura. Dan barang siapa bersedekah pada hari Asyura, seolah-olah ia tidak meninggalkan akan orang yang meminta, melainkan diberikannya. Sama aja. Inya kadang balik itu hari lain, tapi hari Asyura itu sudah nyembali jatah sama, dapat pahalanya. Nah, tapi orang minta tabari juga, cuma kelebihannya benar aja, ibaratnya tak kadang membari lagi, jatah sama nawan membari. Dan barang siapa memberi petunjuk pada hari Asyura akan orang yang sesat, Allah Ta'ala memberikan memenuhi hatinya itu nur. Dan barang siapa menahan kemarahan di hari Asyura, ada yang dimarahkan orang sembati orang kah apa orang kah lah umpamanya, lalu kita nak marah kita tahan, kadang kita langsungkan kemarahan kita itu, Allah Ta'ala menuliskan akan dia daripada jumlah orang yang redha kepada Allah Ta'ala. Dan barang siapa memuliakan akan orang miskin pulang di hari Asyura, Allah Ta'ala memuliakan akan dia pada hari dihantarkannya dalam kubur, mendapat penghormatan dengan waktu masuk dalam kubur. Nah, ini kemuliaan diberikan Tuhan dan kemuliaannya tentu kesenangan, nikmat dan sebagainya di dalam kuburnya. Nah, itu diantara kelebihan hari Asyura. Itu kelebihan di antara puasa. Dan ganjarannya berapa kalau hari Asyura itu? Kalau yang biasa 1/10 kan limitnya. Kalau pada hari Asyura berapa? Tuhan berikan 1.000. Jadi kalau kita membuat kena hari Jumat untuk berwakaf di masjid umpamanya 1.000 rupiah, berataan punya semasjidan yang umpamanya lah bersanggup 1.000, kurangnya 10.000 berapa? Pokoknya 10 kali 10, punya 1.000 hari itu hari Jumat banyak. Nah asal salawian nah 100. Ayo kali 1.000 kan ganjarannya banyak mana nah banyak mana cagarnya. Maka apabila duit juga nah itu balasannya, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apa juga yang kamu dapatkan daripada sesuatu, Allah Ta'ala pasti menggantikan akan sesuatu itu. Nah itu kenapa kita duit berikan kita pasti dapat juga. Nah ini keyakinan kita. Nah jadi 1.000. Menurut riwayat dalam Raudhul Afkar dihikayatkan, anna rajulan tasaddaqa bi sab'ati darahim fi yaumi Asyura wa ja'ala yantadhuru wadahatu lasanatih falamma kana yaumu Asyura sami'a ba'dul ulama yaqul man tasaddaqa bi dirhamin yauma Asyura akhlaqallahu alaihi alfa dirham. Dikaitkan seorang laki-laki bersedekah 7 dirham hari Asyura. 7 dirham, berarti banyak pada orang susah juga. Ini rupanya 7 dirham berarti apa? 7 tali. Sekali 200 kita. Nah, dan ia mahadang gantiannya sepanjangan tahunnya. Setahunan mahadang kada pekoleh. Gantiannya. Jadi untingan tadi mesti berapa? 7 dirham mesti 7.000 dirham tegarnya pekolehan. Lalu para sudah hari Asyura tahun akan datang. Lalu mendengar pulang si laki-laki itu, setengah ulama berkata, utama ini pidato, ujar ulama, barang siapa bersedekah 1 dirham hari Asyura, Allah Ta'ala menggantikan atasnya 1.000 dirham. Ujar ulama. Maka lalu nang tadi ada ujar nang tadi, bocah laki-laki tadi, laisa hadza bi sahih faqad anfaqtu sab'ata darahim falam yajid laha iwadan. Ini ulama kada bujur, ucapan piannya kada bujur. Ulun sudah mendapatkan 7 dirham, maka tidak mendapat baginya gantian sampai ke ini. Ulun mahadang ada dapat kalian 7.000 dirham. Nah, ulama itu pada wira mahabarakan benar aja bukan? Ada tahu kan? Ya ada pakannya mah juga ada ulun nantinya mah sampai ke ini mahadang ya ada pekolehan 7.000 dirham. Maka ulama itu pada tutup rupanya berdiam ya itu. Tahu aja ini mahabarakan benar aja. Maka tatkala malam hari ulama tibulik rupanya
nang laki-laki dibulikan juga malam. Lalu datang seorang laki-laki mendatangi kepada laki-laki yang bersedekah 7 dirham tadi, membawakan 7.000 dirham. Banyak bercecer atau berkadut kamu membawa 7.000 dirham. Lalu berucap laki-laki itu, khudh ayyuhal kadzdzab walau sabarta ila qiyamah lakana khairal laka. Ambil olehmu hai orang yang pendusta. Ini ambil 7.000 hai orang yang pendusta, lamun ikam sabar sampai hari kiamat niscaya adalah kebaikan bagi engkau. Untung ikam ada sabar. Nah, ulama kada pendusta, ikam nang pendusta. Ulama itu bujur aja mahabarakan Tuhan membalas 1.000. 7 dirham 7.000 balasannya. Tapi ikam ini jaga disimpanakan, jaga di akhirat. Kepentingan ikam. Tapi kalau ikam bilang hendak jual, ayo jual mereka itu dah. Laki-laki itu julung 7.000 dirham. Mari kautnya 7.000 dirham. Nah, pada diambilnya. Nah, jadi pas sejatnya 7 dirham itu balasannya 7.000 dirham. Nah, cuma kita lamun kada dapat balasan boleh jadi disimpanakan untuk di akhirat kemaslahatan kita, karena kita sedikit umpamanya ama di dunia ini katapi banyak atau katapi makbulkah sedekah itu jagar pahalanya dia di akhirat bisa. Nah, jadi kita begiringan aja, hendak di dunia juga bisa juga. Kalau kita kuat amal ibadatnya, nak minta balasannya dunia juga, nah dapat juga tah. Atau boleh jadi juga diecerakan yang kadang nang situnya kontan laki-laki tadi nih, boleh jadi juga eceran sampai aja setahun itu 7.000. Nah, itu diantara kelebihannya sedekah. Jadi kita minta juga kalau kita bersedekah, apa pulang wakaf ke masjid. Nah, 1.000 belasannya berapa tak? Kali 1.000 100.000 kan? 1 juta kah? Nah, 100.000 lah jadinya. Nah, banyak ya. 1.000 kali 1.000 berapa? Nah, itu cagarnya. Nah, itu hadangi jatahun itu sekoleh jatah. Nah, jadi banyaki bersedekah pada hari Asyura. Dan lagi menurut riwayat di negeri Mesir ada seorang laki-laki, orang ini badagang kurma, asalnya sugih banar, ngarannya Atiyah, dan itu tak belajar susah. Ini Atiyah bin Khalaf, asal orang sugih dagang kurma, begitu jatuh habis sama sekali, sehingga kesusahannya itu kada bisa pakaian selain daripada pakaian menutup auratnya aja. Yang terbagus dah, apa ini lonceng ada di rumah lagi tertinggal aja ini nang yang terbagus. Maka tatkala hari Asyura ia sembahyang subuh di masjid Jami Amr bin As, dan setengah daripada adat masjid Jami Amr bin As itu tidak boleh babinian itu masuk ke masjid itu, kada boleh sembahyang babinian. Nah, para jendaur aja jual mulai bahari juga babinian tak ada, tampina ada bedawaran ya, fitnah-fitnah macam-macam ada aja. Dilarang sidin kada boleh babinian umpat ke masjid sidin itu sembahyang, kecuali hari Asyura untuk berdoa. Nah, ini aja untuk ba'ama ada doanya kan ya, doa kita apa amalannya itu masuk doa aja semuanya yang kita amalkan apa amalan kita hari Asyura, yaitu hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Ada negeri-negeri lain tak ada nang berjamaah membacanya. Kemudian lalu doanya itu 10 kali, kalimat-kalimat itu apa, subhanallah mil amizanu muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh, walhamdulillah mil amizanu muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh, wallahu akbar mil amizanu muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh, la malja'a wa la manja minallahi illa ilaih, subhanallah adada syab'i wa watri wa adada kalimatillahi tammati kulliha, walhamdulillah adada syab'i wa watri wa adada kalimatillahi tammati kulliha, wallahu akbar adada syab'i wa watri wa adada kalimatillahi tammati kulliha, as'alukas salamata bi rahmatika ya arhamar rahimin, wa huwa hasbi wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Itu 10 kali. Itu berdoaan itu tah. Negeri lain ada tah, di Bandung kayak Syekh Usman di masjid itu berjamaah, kalau di Garusek itu berjamaah dulu tuh. Nah, itu pada-padanya bimbe. Artinya adat mulai bahari tahu doa itu juga kata cuma untuk berdoa, karena hari Asyura itu hari makbul doa. Nah, jadi babinian berlatihan berkumpul di masjid untuk berdoa. Jadi kalimat itu banyak khasiatnya tuh. Di antaranya ngapa aja? Asuransi jiwa kah? Nah, itu di tahun itu kada sing matian. Dan lagi diterangkan kalimatun man qala yauma Asyura lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Beberapa kalimat siapa mengatakan kalimat itu di hari Asyura, ya yang tadi yang 10 tadi,
tidak akan mati hatinya di hari kebanyakan mati hati orang, yaitu pada waktu bangun dari kubur banyak orang dalam kebingungan. Tetapi orang yang mengatakan kalimat-kalimat tadi pada hari Asyura tidak akan mati hatinya. Dan ada lagi yang mengatakan waktu hendak mati tidak akan mendapat kebingungan waktu hendak mati. Nah, jadi karena tenang menghadapi sakaratul maut dan juga menghadapi persoalan akhirat, tidak akan bingung lagi. Itu gimana amalan itu adanya? Nah, dalam senjata mukmin adanya. Kalau kada bisita cari ke Habib Zain ada aja, atau Habib Ali itu di pasar ada aja berjual lagi senjata mukmin. Nah, jadi beginian datangan untuk berdoa. Lalu si laki-laki pun ulpat dua datang, tapi di masjid itu asing, kada terkumpul orang banyak, dibuncu aja karena pakaian dari pang bilang lambar di awak untuk menutup aurat saja lagi. Nah, limba itu perhatian duduk, lalu datang seorang perempuan membawa anak halus, lalu berucap, ya sayyidi sa'atuka billah, hai tuanku, aku mohon akan engkau dengan nama Allah, hendaklah aku minta tolong nawan diikam nih untuk memberikan makan ini kan anak ini mati abahnya, dan abahnya tidak ada meninggal sedikit jua pun, dan aku nih syarifah, dan aku tidak mengenakan seseorang yang aku tuju kemana aku minta ikam nih dipindah dibuncu nih, jadi aku minta namun diikam menjadi bini-bini itu, dan aku pun tidak keluar pada hari ini kecuali karena darurat yang menghajatkan akan aku untuk mengorbankan mukaku nih, padahal ada adat non aku ini untuk meminta, cuma lantaran terpaksa hari ini hari ada Asyura untuk memberi makan anak ini, jadi aku mohon kepada engkau. Maka lalu laki-laki itu berpikir, aku kada bisi sesuatu dan kada danang lain daripada pakaian yang di awak ini. Lamun aku pacu waktu ini aja terbuka aurat bukan? Habis lalu daur orang lamun ditulak pulang nih kada dibari pada susah juga. Keodoran apa aku kena nawan Rasulullah? Ini, anak cucu sin meminta non aku nih. Di apa aku alasan nawan Nabi Muhammad ini? Maka lalu Atiyah bin Khalaf tadi terus lalu berucap nawan perempuan tadi, pergilah engkau sertaku, aku akan berikan engkau sesuatu. Maka lalu menyuruh mengiringakan, maka lalu diiringakannya. Lalu Atiyah tadi terus pergi ke rumah, sampai ke rumah, dan nang bini-bini tadi disuruh batahan di muhara lawang. Maka lalu Atiyah ini terus memacu kainnya yang bagus tadi, yang menutup aurat tadi, dipacunya, dan inya bapak kayak tapih nang buruk. Ada juga nang lonceng lagi di rumah tah. Nah, jadi itu nang dipakai. Kemudian lalu di lawang julungnya, nah ulun memberikan nun sempian tapi ini aja. Maka lalu nang perempuan tadi terus menerima sambil berdoa, albasakallah min hulalil jannah, mudah-mudahan memberi pakaian akan engkau oleh Allah daripada pakaian surga, mudahan kamu dapat pakaian dalam surga. Maka Atiyah tadi terus gembira dengan doanya si fakir itu, si miskin yang bini-bini tadi, lalu ia bertutup lawang dan terus berzikir kepada Allah Ta'ala sampai ke malam. Kehimungan berzikir, kemudian malam hari guring, limba guring, mimpi melihat bidadari, saling bagusan bidadari itu, dan di tangannya buah apa? Buah apanya itu pulang saling haruman, sehingga harumnya antara langit dan bumi menampur terus ke langit. Keharumannya buah apa itu. Lalu menjulung ke Atiyah. Terus Atiyah bin Khalaf tadi mengambil akan itu buah apa, terus dibelah. Nak memakan orang bermimpi, sekali dibelah, sekalinya keluar pakaian dari pakaian surga. Pakaian surga, kalinya dalam buah apa tadi? Nah, gana aja kalau buah apa lah. Jadi mbak dibelah, sekalinya keluar pakaian dari pakaian sutra dari surga. Maka lalu dipakaiakannya pulang oleh si bidadari tadi, semuanya buka dipakaiakan naon Atiyah, mama kayak Atiyah berkeimungan. Kemudian lalu bidadari itu terus duduk di asuhan Atiyah. Macam apa bidadari berduduk di asuhan Atiyah? Nah, lalu berucap Atiyah ini nawan bidadari itu, man anti, ikam siapa? Duduk di asuhan. Lalu ujar bidadari itu menjawab, ana Asyura zaujatuka fil jannah. Aku ini Aluh Asyura, istri engkau dalam surga. Kayaknya Aluh Asyura tadi. Nah, bini ikam dalam surga. Maka lalu Atiyah kehimungan, betakun pulang.
Bimana itu dalik, sebab apa aku mendapat yang demikian? Sebab apa? Ujarnya menjawab, bidadari itu bidakwatil miskin wal armalah wal aitam alladzina ahsanta ilaihim bil amsi. Yaitu dengan sebab doa orang miskin dan nang balu tadi, nang yatim-yatim yang engkau berbuat baik kepada mereka itu hari semalam. Itu sebab nang ikam bariakan itu inya kehimungan bana mendoakan. Maka lalu atiyah terus tabangun dan himungna luar biasa. Mencium pulang rumah saling bauan harum. Harum bebenaran rumah ta ya ta? Harum. Maka lalu akhirnya atiyah berudu sembahyang 2 rakaat. Kemudian lalu mengangkatkan matanya ke atas langit, lalu berdoa kepada Tuhan, Ilahi in kana manami haqqan wa hadhihi zaujati fil jannah faqbidni ilaika. Wahai Tuhanku, jika ada mimpi ulun ini benar dan ini tadi bidadari itu memang bini ulun di dalam surga, maka mati akan aja ulun kepada sampai ulun minta mati aja. Maka kada tuntung berdoa penjelasan terus mati situ sini ya, ada surga cagalnya. Nah itu kelebihan bersedekah tadi. Itu sedekahan tetap aja telah ada yakin itu jaga masuk ke surga dan dapat pakaian pula diberikan di dalam surga. Nah itu banyak kelebihan sedekah dan juga kelebihan puasa banyak. Di antaranya hadis lagi sebuting yang diriwayatkan Abu Musa Al-Madini daripada Abdullah bin Umar. Nabi bersabda, "Man shoma Asyura fa ka'annama shoma sanata wa man tasaddaqa fihi kana ka shadaqatis sanah." Siapa puasa hari Asyura seolah-olah ia puasa setahunan. Ada juga di hadis Nabi tadi dalam Taurat. Dan barang siapa bersedekah pada hari Asyura adalah ia seperti bersedekah setahunan. Sama dengan sedekah setahunan. Nah, jadi kelebihannya pula riwayat Imam Tabrani dan Baihaqi dari Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi bersabda, "Man wassa ala iyalihi yawma Asyura wassa Allahu alaihi fi sanatihi kulliha." Barang siapa meluaskan atas anak buahnya di hari Asyura, memberikan nafkah kepada anak buah dibanyaki, nawan bini dibanyaki, Allah Ta'ala meluaskan atasnya pada tahunnya sekalian tahun itu setahunan diluaskan oleh Tuhan rezekinya. Sehingga Sufyan bin Uyainah berkata, "Jarrabna amal bihada hadis sittina sanatan, khamsina sanatan aw sittina sanatan fawajadnahu kadzalik." Ujar Sufyan bin Uyainah, kami mencoba mengamalkan dengan ini hadis 50 tahun atau 60 tahun, maka kami mendapat seperti demikian. Itu memang luas rezeki di tahun itu. Jadi kita hendak luas rezeki, banyak rezeki, banyaki hari Asyura, bersedekah kepada fuqara dan masakin, dan juga anak buah kita banyaki, dan juga bawa ke masjid, banyaki hari Asyura itu. Namun banyak berataan, ya kan sikap tuntung nih, ya dah sikap tuntung. Seribu aja nang bedutnya umpamanya 1000 aja enteng aja, bukan nang bedut enteng aja, menang kadada. Ya, 100-an aja atau nang 50 aja atau nang 5-an ya kan enggak jentah. Menjadi double ya sedikit. Nah, insyaallah ganjarannya saling besar dan amal kita pada hari Asyura diganjar-ganjar luar biasa kalau tak banyaknya pahalanya dan juga ganjarannya. Nah, jadi suruh puasa kalau sehingga kalau zaman bahari itu nang ulang sudah mencoba sampai binatang-binatang pun puasa kalau bahari. Nah, itu hikayat daripada Fatah bin Sahrat. Ia berkata, "Kuntu afuttu lin namli al-khubza kulla yawmin, falamma kana yawmu Asyura lam ta'kulhu." Ujar Fatah bin Sahrat, adalah aku mengumpani samut roti tiap-tiap hari orang bahari itu dirapi-rapit itu roti nah diumpanakan ke samut. Itu gawian Fatah bin Sahrat. Maka tatkala hari Asyura umpani samut dan roti itu diributakan roti ya tak samut kada memakan. Nah tentu jadi samut puasa juga hari Asyura. Nah itu lamun kita kada puasa hari Asyura tak kalah non samut. Nah, jadi jangan kalah non samut. Oh puasa hari Asyura. Pendeknya orang-orang Yahudi bahari lah. Nah itu puasaan Jawa Baratan sampai zaman jahiliyah nang dahulu tu puasa jahiliyah bahari karena muliakan 10 Muharram. Nah, jadi puasa aja pada tahan. Oh, tapi karena hari Jumat jar isuk Jumat kada apa-apa. Hari Jumat itu kita niat kita puasa itu hari apa? Hari Asyura. Nawaitu shauma ghadin an yaumi Asyura sunnatan lillahi ta'ala. Saja aku puasa esok hari dari Asyura. Hari Asyura sunnat karena Allah Ta'ala. Kada ada makruh apa-apa. Nah,
Ya bang makruh jar, ada japan dapat di mana ada yang sampai anak pembunuhan ke saat puasa aja, sorong kadang beri pahala, ya kan mana kan makruh macam-macam kada berpahalanya aja, pantar tahu benar lah. Nah, kadang hari Jumat itu, hari Asyura, hari Arafah itu umum aja hari Arafah karena hari apa aja, sunat puasa. Asyura karena hari apa aja harinya sunat puasa. Nah itu lain kita biasa aja menuju hari Jumat aja puasa umpamanya, nah itu ada makruh, itu pun makruh menunggalakannya juga, bukan zat puasanya bapahala aja, maifrodkannya menunggalkannya itu nang makruh. Nah itu dalam Qalyubi diterangkan. Nah jadi itu buka aja, apa nang ada aja di mana-mana lagi ada aja paham itu tah. Nah padahal nah, sunat tetap aja kita hari Asyura itu, biarkanlah hari apa aja tetap sunat hukumnya berpuasa. Nah, jadi sampai di sini aja bacaan kita, mudah-mudahan kita nih sama-sama dapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan amalan pada hari Asyura tadi. Kita dapat membaca dan juga bersedekah dibanyaki, dan juga hendaknya kita berpuasa pada hari Asyura, jangan kalah non samut kalau telah. Jadi tahu samut weh ini lah puasaan juga, nyaman manusianya banyak pada puasa, samut bisa buat juga ada puasa kan? Coba ya. Nah itu jadi mudahan kita tuh dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan amalan di hari Asyura itu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi Al-Fatihah. Amin ya Allah ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi baqina faqih lana qurabati lana bidina amal qutun sabadaka rabbi wafiqna wa fiqna ma tartari qawlan wa fi'lan karama warzuqna kulla halalan daima wa khiliyat qawla ma nuhu wa akhba kulla syarabana asna kulla sunna rabbi ridha min qawlin waqdana rabbana kulla duyun qabla an ta'tana rasul manun wa ghfir waswan tawma satar wa salatu lillahi ta'ala mustafa man qada'ana wa rafa kitabin fihi lin nasi shifa wa ikram sallallahu alaihi wasallam sabil ghurar Allahumma hdina min hudak wa ja'alna mimman yusaru bi ridha wa la tuwallina wa yansifa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asqa subhanallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin ya Allah.